Selamat pagi yang terhormat Bu Ria dan Bu Retno. Pada pagi ini, saya akan menceritakan legenda Danau Toba dari rakyat Tapanuli, Sumatera Utara. Kita mulai saja bercerita legenda ini. Alkisah. Hiduplah seorang pemuda sebatang kara. Ia tinggal di gubuk tua, dekat sebuah danau. Keseharian pemuda itu hanya bertani di ladang miliknya sendiri. Kadang-kala ketika ia bosan, ia pergi memancing untuk melepas penatannya itu. Pemuda itu bernama Toba. Di suatu siang yang terik, Toba merasa lelah ketika ia sedang tengah memanen. Ia berencana untuk pergi memancing ke tempat biasanya. Dalam perjalanannya, Toba terpikir, betapa enaknya jika memiliki seorang istri dan juga anak. Pasti tiap hari menyantap makanan enak di rumah. Akhirnya, Toba menarik mata kail untuk diberikan kepada ikan-ikan itu. Tak menunggu begitu lama, Toba berhasil mendapatkan sebuah ikan mas yang sangat besar. Toba merasa girang ketika melihat ikan itu. Belum pernah ia mendapatkan ikan sebesar itu. Namun, ada yang jagal dari ikan itu. Ketika Toba masukkannya ke dalam sebuah ember, sisik-sisik ikan itu kemudian lepas dari tubuhnya sendiri. Namun, Toba tidak mempedulikan hal itu. Ia pulang dengan hati yang riang gembira. Sampai di gubuk, Toba menaruhnya di belakang rumahnya. Ia mengambil beberapa bumbu masakan untuk disiapkannya. Ketika Toba kembali, Toba mendapati seorang wanita yang amat cantik. Ia heran, kemana perginya ikan tangkapannya itu. Kemudian wanita itu menjelaskan kepadanya bahwa ikan yang tadi ia tangkap adalah dia. Wanita itu merupakan jelmaan dari seorang ikan. Ia mendapati kutukan karena melarikan dirinya dari perkawinan, sehingga ia dikutuk oleh dukun. Dan sisik-sisik yang ada di ember itu adalah koin. Jadi, Toba berencana untuk meminangnya. Namun, sebelum wanita itu mengizinkannya, ia memiliki satu syarat yang harus dipenuhi Toba semasa hidupnya dan selama-lamanya, yaitu harus menjaga ucapannya dan tidak boleh membocorkan kepada siapapun bahwa ia adalah seorang jelmaan ikan. Toba pun menepati janjinya. Pernikahan mereka dibuai seorang anak yang tampan dan besar. Anak itu diberi namanya Samosir. Samosir tumbuh menjadi seorang anak yang amat besar, sehingga pola makannya juga sangat besar. Tak heran jika persediaan makanan di rumah sering habis. Hingga suatu hari, Toba menitipkan bekal makan siang untuk dibawakannya nanti. Istrinya telah menyiapkan bekal dan menyuruh Samosir mengantarkannya ke ladang. Jarak antara gubuk dan ladang memang agak jauh, namun Samosir tetap akan mengantarkan makanannya. Karena matahari cukup terik pada hari itu, Samosir merasa lapar, maklum masa pertumbuhan. Sehingga Samosir berencana untuk mencicipi makanannya. Namun, alhasil Samosir malah menghabiskan makannya. Kemudian ketika tiba di ladang, Toba merasa sangat senang anaknya membawakan bekal makan siang yang sudah ia nanti-nantikan. Tapi, ketika Toba membuka bekal makan siangnya, ia hanya menemukan kosong. Ya, kosong dan tidak tersisa sedikit pun. Samosir menceritakan semuanya kepada ayahnya, kalau ia telah memakan bekal makan siangnya. Toba marah dan murka kepada Samosir, anak semata wayangnya. Ia bahkan telah melanggar janjinya tersebut. Dia membentak anaknya seperti, "Dasar kau anak ikan!" Sehingga Samosir pun menangis dan berlari pulang menuju rumah. Samosir menceritakan semuanya kepada ibunya. Ibunya menyuruh Samosir untuk pergi ke bukit tinggi yang ada di dekat sana. Sekarang bukit itu bernama Bukit Samosir. Hingga badai datang dan banjir bandang menghantam desa tersebut. Desa tersebut akhirnya terendam oleh air
Dan kemudian, wanita itu kembali menjadi ikan, dan Toba hanya bisa menyesali perbuatannya. Pesan moral yang bisa kita ambil dari legenda ini, kita harus berhati-hati dengan ucapan kita, dan harus menepati janji. Sekian, terima kasih. Pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita tersebut adalah kita harus menjaga ucapan kita serta menepati janji. Sekian dari saya pamit undur diri. Terima kasih.